Vivo Y100 5G adalah sebuah smartphone dari Vivo di kelas harga 3 jutaan. Apakah memang HP ini tuh menarik banget? Mari kita lakukan review dari Vivo Y100 5G ini. Sebelum kita melihat review dari HP ini, mari kita bahas spesifikasi dari HP Vivo Y100 5G ini, di mana HP ini membawa prosesor Snapdragon 4 Gen 2, kemudian RAM 8 GB, dan storage yang kita uji ini adalah 256 GB, karena dia ada dua varian, ada yang 128 atau 256 UFS ya guys. Kemudian, mari kita bahas review dari HP ini. Aspek pertama yang akan kita bahas adalah sisi performance-nya. Jujur, secara performance, ini HP punya performance yang sebenarnya nyaman banget buat harian. Tidak ada masalah, kalian pakai buat buka tutup aplikasi sosial media, buat browsing, buat nonton, itu aman banget, lancar-lancar aja. Sebagai pembuktiannya, kita uji coba menggunakan benchmark, kita uji coba menggunakan Geekbench 6, kalian bisa lihat skornya di layar kalian. Kemudian kita uji coba menggunakan 3D Mark Wildlife Extreme Stress Test, kalian bisa lihat skornya di layar kalian. Dan terakhir kita coba menggunakan PC Mark, kalian bisa lihat skornya juga di layar kalian. Overall sebenarnya performance dari HP ini termasuk baik dan aman banget ya guys. Kemudian bagaimana dengan gaming sendiri, kita coba game Mobile Legends, kalian bisa lihat untuk settingnya. Untuk rata-rata FPS-nya. Kemudian untuk game PUBG Mobile, kalian bisa lihat untuk settingnya. Untuk rata-rata FPS-nya juga. Kemudian game COD Mobile, kalian bisa lihat untuk settingnya. Untuk rata-rata FPS-nya juga. Dan terakhir kita coba menggunakan game Genshin Impact, kalian bisa lihat untuk settingnya. Dan untuk rata-rata FPS-nya. Overall, sebenarnya performance dari HP ini termasuk masih bisa diajak bermain game. Meskipun untuk game yang kayak Genshin Impact, dia FPS-nya nggak tinggi-tinggi banget. Tapi overall masih playable. Dan masih layak banget untuk performance di kelas harga 3 jutaan. Sekali lagi, kita tidak di-endorse oleh Vivo dan kita beli sendiri HP ini. Jadi kalau kalian yang bilang kalau kita di-endorse, ini tidak, kita beli sendiri ya guys. Ada bukti pembeliannya juga. Tapi kalau menurut kita, ini performanya masih oke di kelas harga 3 jutaan. Bukan yang terbaik, tapi masih oke ya guys. Kemudian dari sisi kamera, di sini kita perlu apresiasi Vivo, yaitu memberikan kamera ultrawide di Y-series-nya. Karena sebelumnya di Vivo Y-series itu tidak ada yang punya kamera ultrawide. Ini adalah yang pertama punya kamera ultrawide. Untuk kualitas gambarnya ya masih bisa dibilang cukupan. Meskipun untuk kamera ultrawide-nya memang nggak bagus-bagus banget ya, apalagi dalam low light ya. Terus kalian bisa lihat untuk sampel foto dan videonya setelah ini, untuk kalian bisa simpulkan sendiri apakah kualitasnya termasuk sesuai ekspektasi kalian atau tidak. Cuma yang memang kita agak sayangkan adalah di harga 3 jutaan untuk perekaman video maksimal di 1080p 30 fps, itu karena keterbatasan juga dari prosesornya, nggak bisa merekam hingga resolusi 4K ya guys. Ya, kalian bisa lihat untuk sampel foto dan videonya setelah ini ya guys. Oke guys, kali ini kita menguji coba kamera depan dari Vivo Y100 5G kalau kita gunakan buat perekaman video. Gimana menurut kalian, apakah bagus atau tidak? Kalau kita bisa bilang ini kualitas kameranya termasuk oke untuk kelas harga 3 jutaan. Menurut kalian apakah bagus atau tidak? Ya silahkan tulis di kolom komentar. Dan ini memang langitnya lagi mendung ya, lagi mendung banget. Dan kalau kalian lihat dynamic range-nya kurang lebih seperti itu. Ya masih oke lah guys. Dan overall ini kualitasnya masih cakep ya guys. Silahkan tulis di kolom komentar. Oke guys, ini adalah sampel perekaman kamera belakang dari Vivo Y100 5G. Kalau kita gunakan buat perekaman video, gimana menurut kalian, apakah bagus atau tidak? Silahkan tulis di kolom komentar. Kalau menurut kita sendiri, memang ini kalau kita lihat di preview kok kayak ada sedikit jitternya, ya. Tapi nggak tahu gimana menurut kalian, apakah bagus atau tidak. Nanti kita akan lihat secara hasil akhirnya di video editing ya guys, waktu editing. Dan gimana, bagus atau tidak? Silahkan tulis di kolom komentar. Oke, ini adalah sampel kamera ultrawide-nya. Kalau kita gunakan buat perekaman video, nah gimana? Lebih baik, lebih stabil, karena dia fiturnya ada ACE-nya ya guys. Jadi untuk kamera belakang, itu udah ada ACE-nya otomatis on ketika kita pakai buat perekaman video. Gimana? Apakah bagus atau tidak? Silahkan tulis di kolom komentar ya guys. Oke guys, kali ini kita menguji coba kamera depan dari Vivo Y100 5G kalau kita gunakan dalam kondisi low light. Jadi kurang lebih seperti ini. Ini termasuk bagus ya guys. Maksudnya untuk karakteristik videonya, noise-nya juga termasuk, kalau kita lihat dari layar ya, itu termasuk minim, nggak sampai yang parah-parah banget. Dan kualitas gambarnya juga oke guys. Ini menarik ya guys.
Tapi silakan tulis pendapat kalian di komentar mengenai kualitas kamera depan dalam kondisi low light ya guys, untuk dari Vivo Y100 5G ini ya guys. Oke guys, ini dia adalah sampel perekaman kamera belakang dari Vivo Y100 5G kalau kita gunakan dalam kondisi low light. Ya, sebenarnya kualitasnya termasuk lumayan nih guys, maksudnya nggak termasuk oke lah guys, maksudnya untuk kelas harganya ini nggak buruk-buruk amat sih, tapi ya cukupan lah guys. Untuk OLED-nya juga oke. Dan gimana bukan? Ya memang akan agak soft ya, nggak bisa benar-benar tajam untuk OLED-nya, tapi menurut kita sih masih cukup, masih kalau emergency dalam kondisi OLED maksudnya masih oke. Kalau misalnya kalian mau pakai buat perekaman video masih oke. Tapi silakan tulis pendapat kalian di komentar ya guys untuk kualitas kamera belakang dari Vivo Y100 5G ini ya guys. Oke, ini ada sampel untuk low light-nya dari Vivo Y100 5G. Kalau saya untuk kamera ultrawide-nya, memang kalau kamera ultrawide-nya kayaknya kurang oke. Kurang, kalau misalnya cahayanya kurang, dia akan gelap banget ya ini menurut kita. Tapi ya silahkan tulis pendapat kalian di komentar mengenai kualitas kamera ultrawide dari Vivo Y100 5G ini ya guys. Kemudian dari sisi layar, HP ini menggunakan layar AMOLED, resolusi Full HD+, refresh rate 120Hz, widescreen L1, sudah support resolusi Full HD untuk Netflix. Kemudian kita juga bisa nonton YouTube hingga 1080p 60 fps ya guys. Terus untuk brightness layarnya di bawah terik matahari juga termasuk oke ya guys. Aspek berikutnya dari sisi speaker. Kualitas dual speaker di HP termasuk bagus. Kalian bisa dengarkan untuk sampel audio speakernya setelah ini ya guys. Every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. Kemudian
Kualitas baterai life di sini memang juara banget guys. 5000 mAh-nya itu benar-benar awet banget. Mungkin berkat fabrikasi prosesornya yang 4 nanometer, kemudian dia juga awet banget lah guys. Mau kalian pakai buat sosial media, pakai browsing, itu pasti bisa tembus seharian guys. Itu pasti bakal bisa, bahkan sampai 2 hari pemakaian itu sudah pasti aman banget ya guys. Kita pakai Google Map 4 jam guys, 4,5 jam kurang lebih, itu masih bisa sekitar 60-70% baterainya. Itu luar biasa sih, kucuk banget buat Vivo ya guys. Itu cakep ya, untuk kualitas daya tahan baterainya memang cakep, apalagi dia memberikan garansi 4 tahun, itu tidak akan di bawah 80%, itu suatu hal yang bagus banget ya guys. Kemudian untuk charging sendiri, HP ini dibekali oleh charger 80 watt, yang kita buktikan secara charging dari 1% ke 100% itu butuh waktu sekitar 50 menitan ya guys. Jadi memang butuh waktu sekitar 50 menit untuk full charge, itu suatu hal yang bagus. Tapi memang kalian bisa charging dengan cepat, kalian cukup charging sekitar 20 menit itu sudah 50%, itu suatu hal yang bagus banget ya guys. Kemudian dari sisi security sendiri, HP ini sudah ada on-screen fingerprint scanner dan juga sudah ada face unlock ya guys. Kemudian dari sisi desain, menurut kita ini desainnya cakep. Khususnya yang warna kita beli ini adalah warna ungu, yang dia berbahan back covernya tuh leather. Itu bagus banget ya, nyaman banget untuk dipakai sehari-hari, itu juga oke banget ya guys. HP ini tidak mendukung virtual background zoom, yang memang karena keterbatasan dari prosesor Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2-nya ya guys. Kemudian HP ini sudah memiliki NFC, sudah support USB OTG, tapi tidak memiliki aplikasi FM radio. Kemudian untuk manajemen panas bermain game itu sudah sangat baik banget, sudah aman banget untuk main game tuh nyaman guys untuk manajemen panasnya. Kemudian HP ini sudah punya IP rating IP54, jadi sudah tahan percikan air, itu nggak ada masalah ya guys. Kemudian untuk navigasi Google Map juga aman, lancar. Kita sudah uji coba 4 jam pakai Google Map, itu lancar banget ya guys. Kemudian dari sisi software, kita tidak tahu apakah akan ada jaminan update softwarenya atau tidak, karena kita tidak menemukan informasi tersebut. Seharusnya kalau lihat dari Vivo itu paling tidak kalian akan mendapatkan 1 kali update OS. Dengan Android 14 mulainya, kalian akan mendapatkan minimal, seminimal-minimalnya harusnya dapat Android 15. Semoga beneran ya guys. Dan ya, itu dia tadi review dari Vivo Y100 5G. Gimana menurut kalian? Apakah sudah sesuai ekspektasi kalian? Kalau menurut kita sendiri, untuk HP ini sebenarnya memang masih layak dibeli untuk di harga 3 jutaan. Memang bukan yang terbaik, tapi ini adalah HP yang termasuk all-rounder. Mau kalian pakai buat sehari-hari juga oke, mau kalian rekomendasikan buat teman kalian, orang tua kalian, itu masih oke dan nyaman juga kok guys, nggak ada masalah. Kualitas kameranya juga termasuk oke, nggak ada, ya nggak sampai bagus-bagus banget, tapi ya nggak jelek-jelek banget. Overall, ini adalah HP yang all-rounder. Tapi sekali lagi, ini adalah pendapat dari Vicky Gadget. Mungkin bisa berbeda dengan pendapat kalian, tidak masalah. Silahkan tulis pendapat di komentar. Dan jangan lupa like video kalau suka, dislike aja kalau suka, dan sampai ketemu di video selanjutnya guys. Oke guys, bye-bye.